meluruskan apa yang selama ini orang bilang, aduh nggak afdol kalau tidak melihat proses penyembelihan kurban, atau nggak afdol kalau kita hanya di rumah saja. Mbak Yeni dulu. Ya, jadi makna berkurban itu kan, kurban sendiri dari kata kurbanan ya, artinya dekat. Ini adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu makna paling utamanya. Jadi itu tidak diatur harus kemudian menyaksikan, caranya adalah dengan menyaksikan udhiyah atau apa namanya hewan ternak disembelih, bukan seperti itu. Tapi bahwa kita melakukan pengorbanan karena kita terilhami atau terinspirasi oleh pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang telah bersedia mengorbankan dirinya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna sejatinya. Jadi ini ekspresinya bisa bermacam-macam. Tidak perlu harus ikut berkerumun, tidak perlu harus ikut nyembelih, tidak perlu harus berdesak-desak, tidak perlu seperti itu. Tapi dan bahwa kita ingin, dan itu tetap sama maknanya. Sama maknanya. Mau di rumah saja tidak masalah. Bahkan lebih baik dalam karena suasana. Seperti judul kita nih Mbak Yeni, berkurban di tengah pandemi, kan berarti ada bedanya. Berbeda dengan situasi tahun lalu maupun puluhan tahun lalu. Tapi bagaimana meskipun ini berbeda, itu tetap sesuai dengan syariat. Ya. Itu tidak sama sekali mengubah atau mengganti kekusukan hari raya yang suci besok. Ya, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah kan bertakarub itu bisa di rumah saja. Sholat pun tetap bisa di rumah saja ya. Karena sholatnya itu sifatnya tidak wajib, Mbak Rosi. Ya, yang sholat Jumat yang sifatnya wajib saja bisa gugur ketika ada bahaya yang mengancam umat. Ya, kalau kita melakukan berkerumun yang kemudian bisa membawa wabah penyakit kepada diri kita. Yang dikatakan oleh Mas Mukti tadi gitu ya, hifdzun nasl. Jadi jiwa kita tidak terlindungi. Itu lebih mudhor, lebih berbahaya bagi kita. Sehingga kewajiban untuk sholat Jumat saja bisa gugur. Karena adanya bahaya yang mengancam kita. Apalagi sholat Idul Adha, apalagi berkorban. Berkorban di tengah pandemi, bagaimana kita kan harus banyak meyakinkan masyarakat. Tadi memang satu sisi mereka sudah bosan, ritual, ini soal budaya komunal, tradisi. Tapi bagaimana juga meyakinkan mereka bahwa ini bisa sama kusuknya meskipun berbeda di tengah pandemi ini. Mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu penyembelihannya jangan pada satu hari. Karena di dalam syariat Islam itu penyembelihan itu kan bisa pada saat Idul Adha tanggal 10, bisa juga pada hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Jadi ada 4 hari Mbak Rosi yang di situ dibolehkan untuk penyembelihan. Sehingga supaya orang ini tidak berkerumun semua pada saat yang sama di tempat yang sama, bisa juga nanti diatur supaya penyembelihannya itu dijadwalkan lah. Jadi ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 13. Kalau kayak gitu inisiatif dari siapa sih Pak? Itu tuntunan syariat. Jadi hari Tasyrik itu. Enggak, maksud saya siapa yang bisa membuat scheduling itu seperti itu? Takmir tadi itu, Okay. takmir masjid. Kan seorang yang korban itu kan biasanya dititipkan di masjid atau dititipkan di musola. Atau bisa dikelola oleh masyarakat di dalam misalnya RT atau RW. Nah kalau bisa diatur seperti ini, itu kan nanti orang tidak berkumpul semua pada satu hari. Kemudian yang kedua, ini juga yang diimbau oleh Muhammadiyah dan juga banyak dilakukan oleh beberapa lembaga filantropi. Pembagiannya jangan berupa daging yang juga pada hari itu diberikan dalam bentuk daging mentah. Tetapi penyembelihan di RPH, kemudian daging itu dibagikan dalam bentuk daging olahan yang dia di kaleng. Itu yang sekarang muncul istilah rendangmu. Atau rendang atau dendengmu atau apa namanya, yang itu juga nanti bisa mengurangi kerumunan orang. Bahkan kemudian kalau ini dalam bentuk daging olahan, membaginya itu juga tidak harus pada Idul Adha dan hari Tasyrik, bisa setelah itu. Karena dia bisa bertahan lama, sudah diolah, apalagi kalau nanti menunya juga enak, saya kira orang akan bisa menikmati kurban itu dalam bentuk hidangan yang lezat. Gitu. Ya. Saya ke Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini memang berbeda di tengah situasi pandemi, tapi kita tetap bisa menjalankan ibadah besok dengan khusyuk? Ya, terima kasih. Tadi masukan-masukan itu baik, tapi alhamdulillah semuanya sudah kami lakukan. Baik mengaktifkan semua tokoh-tokoh masyarakat, seperti disampaikan Mbak ini sudah. Masalah daging kaleng pun saya lupa 2 hari yang lalu saya ikut di acara, pun sudah diangkat semua sepakat itu. Kemudian masalah jangan ada yang kerumun, diantar berdasarkan data sudah jalan. Dalam menganu kami juga surat edaran kami sampaikan. Masalah pemotongan juga jangan sekaligus saat dalam hari itu sudah berjalan lama.
sebelum COVID juga sudah berjalan seperti itu. Kebetulan di sebelah rumah saya ada masjid cukup besar, masjid Al-Falah namanya. Sudah kami lakukan seperti itu dan kebetulan saya ketua Dewan Pembina di masjid itu. Sudah lama kami lakukan. Jadi kembali masukan-masukan ini luar biasa baiknya. Dan alhamdulillah semuanya sudah kita lakukan dan tugas kita bersamalah untuk menyebarluaskan itu, untuk memberikan masyarakat lebih mempunyai pemahaman tentang itu. Meskipun kita yakin mereka umumnya tahu kok. Cuman hati nuraninya mengatakan ada saya pulang juga lah gitu ya. Tapi kembali ya tetap kita jangan bosan lah. Sebagai yang sampaikan Mbak Yeni dan teman-teman tadi, jangan pernah bosan kita menghimbau meskipun kita tahu dia sudah tahu. Gitu. Itu aja Mbak pesan saya. Terima kasih banyak atas semua masukan-masukan yang luar biasa buat kami itu gitu.